Gedung Konvensi Megah JCC Senayan menjadi saksi sejarah penyelenggaraan KTT ASEAN 2023. Kegiatan KTT ASEAN dimulai pada jam 9 pagi dengan kehadiran para pemimpin ASEAN di Plenary Hall. Namun kedatangan para pucuk pimpinan negara ini terlihat tidak biasa. Dalam acara penyambutan Kepala Negara ASEAN, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana berdiri di lobi dengan latar belakang rancangan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Nuansa serba hijau menghiasi lobi penyambutan. Kemudian Presiden Jokowi dan Ibu Iriana bersalaman dengan para tamu yang masuk ke dalam venue. Semua petinggi negara yang disambut pun berfoto bersama dengan background IKN Nusantara itu. Bismillahirrahmanirrahim, KTT ke-43 ASEAN dan KTT lainnya dengan ini resmi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo resmi membuka konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-43 di Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan kapal besar ASEAN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara harus dapat bersatu menghadapi berbagai tantangan dan perbedaan. Jokowi mengatakan di tengah pergolakan global, ASEAN tidak boleh menjadi proksi dari kekuatan manapun, sehingga dapat bekerja sama dengan negara siapa saja. ASEAN juga tidak boleh menjadi area rivalitas yang saling menghancurkan, tetapi untuk saling bekerja sama menciptakan kemakmuran dan stabilitas. Sebagai negara yang memiliki beragam suku, budaya, bahasa, dan agama, bagi Indonesia, kesatuan itu adalah sebuah harmoni dalam perbedaan, termasuk di dalamnya perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat justru menyuburkan demokrasi, justru menunjukkan bahwa kita sebagai keluarga memiliki kedudukan yang setara. Kesetaraan ini yang saya lihat sudah menjadi barang langka di dunia. Banyak ketidakadilan dan konflik terjadi akibat tidak adanya kesetaraan. Tapi di ASEAN berbeda. Kesetaraan justru menjadi value utama yang kita hormati dan kita junjung bersama dalam bingkai persatuan dan kebersamaan sehingga kapal besar ASEAN dapat terus melaju. Kita sadar dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Tantangan masa depan semakin berat dan mengakibatkan perebutan pengaruh oleh kekuatan besar. Tapi ASEAN sudah sepakat untuk tidak menjadi proksi bagi kekuatan manapun, untuk bekerja sama dengan siapapun bagi perdamaian dan kemakmuran. Jangan jadikan kapal kami, ASEAN, sebagai arena rivalitas yang saling menghancurkan, tapi jadikanlah kapal ASEAN ini sebagai ladang untuk menumbuhkan kerjasama, untuk menciptakan kemakmuran, menciptakan stabilitas, menciptakan perdamaian yang tidak hanya bagi kawasan, tapi juga bagi dunia. Yang mulia, samudra dunia terlalu luas untuk dilayari seorang diri. Dalam perjalanan kita akan ada kapal-kapal lainnya, kapal-kapal mitra ASEAN. Mari kita bersama mewujudkan kerjasama yang setara
dan saling menguntungkan untuk berlayar bersama menuju epicentrum of growth. Kegiatan KTT ASEAN 2023 pun terus bergulir usai resmi dibuka. Selanjutnya Presiden Joko Widodo membuka ASEAN Indo-Pacific Forum atau AIPF di Hotel Mulia. Ada 3 agenda utama yang dibahas dalam AIPF ini. Di antaranya pertama, infrastruktur hijau, rantai pasok yang resilient, serta hilirisasi. Menurut Presiden Jokowi, dengan populasi sebesar 680 juta jiwa, ASEAN merupakan pasar yang potensial dengan peluang investasi yang menjanjikan. Namun Jokowi mengingatkan bahwa kawasan ASEAN tetap tidak luput dari tantangan global. Saya mengapresiasi dukungan dan kontribusi negara ASEAN dan mitra ASEAN sehingga telah terkumpul 93 proyek kerjasama senilai 38,2 miliar US dollar dan 73 proyek potensial senilai 17,8 miliar US dollar. Ini mencerminkan komitmen kita to walk the talk, membangun Indo-Pasifik yang damai, yang stabil, dan yang makmur. Semoga ikhtiar kita dapat memberikan manfaat yang besar bagi rakyat di kawasan dan dunia. Dan dengan ini saya nyatakan ASEAN Indo-Pacific Forum resmi dibuka. Terima kasih. Tak hanya tentang bisnis dan investasi, Presiden Joko Widodo juga mengajak pemimpin negara ASEAN untuk mendorong dialog nasional yang inklusif guna menyelesaikan krisis politik di Myanmar. Jokowi menyampaikan Indonesia telah melakukan engagement secara sangat intensif, yakni lebih dari 145 engagement dengan 70 stakeholders selama 9 bulan. Menurut dia sudah mulai muncul kepercayaan antara satu stakeholders dengan yang lain, kecuali dengan junta militer. Inilah saatnya ASEAN terus mendorong dilakukannya inklusif national dialogue sebagai kunci penyelesaian krisis politik yang Myanmar own dan Myanmar led. Selain itu, bantuan kemanusiaan ASEAN masih terus dilakukan melalui AHA Center, namun proses yang dilakukan memang masih sangat panjang. Oleh sebab itu, demi kepentingan keluarga ASEAN, kita harus berani mengevaluasi diri, membahas permasalahan secara terbuka, dan mencari solusi bersama. Kita butuh upaya yang lebih taktis dan extraordinary untuk mengimplementasikan 5-point konsensus. KTT ke-43 negara-negara Asia Tenggara ASEAN masih berlangsung hingga 7 September 2023 di Jakarta. KTT dengan mitra terkait akan segera bergulir membahas kolaborasi ke depan bagi penguatan ekonomi kawasan dan global.